hari ini. Yang terhormat, Dr. Insinyur Sugeng Santoso selaku dosen pembimbing lapang tim mahasiswa KKNT Kabupaten Tegal. Yang terhormat, Bapak Saiful Muslimin selaku Kepala Desa Tuel Kabupaten Tegal. Yang terhormat, Bapak Ibu perwakilan dari Bapeda Tegal serta anggota Karang Taruna dan pengurus bank sampah di Desa Tuel. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada webinar pada pagi hari ini dengan tema Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai wujud pengoptimalan peran bank sampah dan pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, saya Mega Ainun Ayu Wulandari sebagai MC dan moderator yang akan memandu keberlangsungan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator saya persilahkan. Memasuki acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari pembicara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Pembicara kita pada pagi hari ini yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Arief Sabdoyuwono. Kelahiran Magetan 21 Maret 1966. Pekerjaan beliau saat ini sebagai Guru Besar Ilmu Teknik Lingkungan IPB University, Wakil Kepala Badan Pengembangan Institut atau BPI IPB Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, Kepala Divisi Teknik Lingkungan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Berikut pendidikan yang pernah beliau tempuh, yakni Dr. Institute for Land Technique, University of Bonn, Germany, Master of Science in Environmental Sanitation, University of Ghent, Belgium, non-degree course in Environmental Control Engineering in Agriculture, University of Tokyo, Japan, dan Engineer from Department of Agricultural Engineering at Bogor Agricultural University. Selanjutnya, berikut ada publikasi ilmiah beliau, prestasi yang pernah diraih.
serta paten dan hak cipta yang luar biasa dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, berikut ada beberapa buku yang telah beliau terbitkan oleh beberapa lembaga. Nah, pastinya para peserta sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi yang luar biasa dari pembicara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Prof. Arif. Selamat pagi, Mbak. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, agar tidak lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Prof. Arif untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Prof. Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah terlihat? Iya, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada Anda semua. Mudah-mudahan tetap sehat di tempatnya masing-masing. Saya akan sampaikan mengenai materi pengolahan limbah padat skala rumah tangga dan komunal. Nama saya Arif dari Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Ini masalah paling besar dari hasil survei Susenas yang dilakukan oleh BPS 2017 itu masyarakat itu terutama perkotaan itu setuju memilah sampah, 80% setuju. Tetapi sebagian besar tidak pernah memilah. Jadi hanya bicara, kemudian menunjukkan persetujuannya, tapi tidak melakukan hal-hal yang dia setuju. Sudah terlihat ini ya hasil survei ya. Jadi materi pada pagi ini, kalau bisa salah satu harus bisa memberi jawaban ke saya, jangan dimatikan semua mic-nya, apakah slide saya itu betul-betul Anda lihat? Sudah. Ada salah satu yang mengontrol, kalau saya tanya apakah sudah terlihat, harus Anda jawab terlihat atau tidak terlihat, sehingga saya bisa mengontrol dari Bogor sini apakah slide ini berjalan ya. Nah ini, siapa di antara ini yang mengontrol bahwa sudah sampai di layar Anda? Terutama di Tegal ada nggak? Bisa lihat semuanya mati ini mic-nya, jadi nggak berfungsi komunikasinya. Di saya sudah terlihat, Bapak. Ah iya, itu salah satu contoh jawaban yang harus Anda berikan segera. Jangan dimatikan semuanya. Ini sudah terlihat slide 3? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Bapak. Jadi begini masalahnya ini, ya, materinya ini adalah teori dan masalah, kemudian versus praktek dan solusi. Nah nanti kalau masih berupa wacana, keinginan, rencana itu saya bilang masih berteori aja itu. Ngomong tok. Tapi kalau sudah menjadi perilaku harian, contoh nyata, sudah diaplikasikan di rumah masing-masing atau di wilayah komunal, di masyarakat, nah itu baru. Itulah solusi. Kalau baru bicara, belum. Ya. Ini tragedi terbesar di Indonesia dan paling mengerikan. 157 orang mati tertimbun sampah di Bandung. Ini 2005. Jadi orang Indonesia, ini bukan hanya di Bandung, orang Indonesia itu kebiasaannya sampah itu dibuang. Itu saya bilang itu zaman kuno, zaman PKI. Meskipun otoritas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan guru-guru sebagian mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalau menurut saya udah zaman kuno. Itu harus diakhiri. Sampah itu jangan dibuang. Sampah itu dikelola. Jadi ini sangat berbeda.
Inilah contoh sebuah kota yang sampahnya dibuang di TPA. Tetapi karena strukturnya tidak benar, mengikuti kaidah-kaidah sanitasi lingkungan, maka tumpukan itu makin tinggi dan menimbun rumah-rumah warga yang berada di daerah yang lebih rendah. Akhirnya pada suatu hari karena hujannya sangat deras, intensitas sangat tinggi, struktur itu roboh dan menimbun. Jadi 157 orang mati konyol. Kenapa konyol? Nah, matinya tidak terhormat, tertimbun sampah. Dan ini mayoritas organik. Sayangnya demikian. Nah, makanya sampah organik kok dibuang? Menurut saya itu aneh itu. Ya. Jadi barangkali sebagian besar dari Anda juga masih membuang sampah organik. Kalau menurut saya itu udah nggak benar itu. Sampah organik itu jangan dibuang, dikelola di rumah saja. Nanti saya tunjukkan. Indonesia juga pernah pada suatu pengalaman yang sangat konyol juga. 1 triliun uang dikeluarkan hanya untuk membersihkan Citarum. Coba bayangkan, ini berapa orang yang hadir sekarang ini? 37, Pak. Yang hadir berapa orang? 37, Pak. 37. 1 triliun dibagi 37 dapat berapa tuh? Masing-masing. 3 miliar. Jadi itu duit dibuang tuh. Dipakai untuk apa? Mengeruk sampah, membersihkan, mengambil sedimentasi, ngupahin, beli peralatan. Jadi 1 triliun buat bersihin sampah, ya konyol saya bilang. Saya nggak tahu bagaimana kok bisa 1 triliun dipakai untuk bersihin sampah. Saya bisa bicara keras sekali ya, pada kebijakan pemerintah. Meskipun saya pegawai negeri sipil, tidak ada masalah. Jadi masalah utamanya itu bukan teknis, tapi sosial, perilaku. Dan nanti juga banyak ya masyarakat yang bicaranya hebat sekali, tetapi kelakuannya sangat minus. Jadi sampah di perbatasan ini, Sungai Cikapundung misalnya, nanti masuk ke Citarum. Nah ini tergantung kepada kebiasaan Anda. Anda yang mendengarkan atau Anda yang Anda temui atau keluarga Anda, seperti apakah masih membuang sampah? Masih, ya inilah akibatnya. Duit negara dipakai untuk membersihin kali. Ya, 1 triliun. Jadi begini solusinya, jangan buang sampah organik ke TPS atau TPA atau mana aja. Jangan. Ini merah besar tulisannya, sudah terlihat ya? Ya, Bapak. Ya. Jangan buang sampah organik ke TPS atau TPA. Olah di tempat asal, sebagai pemberdayaan masyarakat, dikomposkan, masyarakat nanti makin pintar, lingkungan pasti bersih. APBN, APBD pada setiap kota, kabupaten itu dipakai antara lain sekian miliar untuk mengangkut sampah. Mengangkut. Pertanyaannya, ngapain sampah harus diangkut? Harusnya ditangani di rumah masing-masing. Ini juga contoh yang nggak bagus, orang membuang ke badan air. Saya bilang daripada dibuang lebih baik jadi uang, sehat pula. Jadi 60-70% limbah rumah tangga itu adalah organik. Mayoritas terangkut ke TPS untuk kemudian mengalir ke TPA, diangkut lagi pakai truk. Ini udah kekonyolan pula. Kenapa sampah itu dari TPS ke TPA? Kemudian ini menjadi contoh yang tidak baik. Jadi orang tua, orang dewasa, nggak usah lihat seragamnya, itu bisa beli di pasar anyar. Itu membuang sampah organik di air. Harusnya nggak dibuang. Ya. Ini contoh yang baru di Jakarta, Bantar Gebang. Dulu sebelum 2016 itu seperti itu. Saya potret dari ketinggian yang paling kiri itu. Kemudian yang tengah itu saya potret dari jalan, sejauh-jauh mata memandang isinya sampah. Tetapi 2016 ke sini setelah dikelola makin bagus, kemudian menjadi bentuk-bentuk piramid yang sangat menarik. Itu 110 hektar, 7.000 sampai 8.400 ton sehari. Kurang lebih 30.000 meter kubik
Jadi kalau rumah Anda misalnya luasnya 100, tingginya 3 meter, itu baru 300 meter kubik volume rumah Anda. Maka volume sampah orang Jakarta ini 100 kalinya sehari. Sebagian dibuang kayak begini posisinya, di kali, di belakang rumah, di selokan, sangat banyak orang buang sampah ke selokan, ya. Kemudian ke laut. Sebagian juga dikelola, ada yang bagus seperti ini di Bekasi, Jakarta ya dikelola, pengelolaannya Jakarta, tetapi posisinya Bekasi. Itu diambil metannya untuk diubah jadi listrik. Di tempat saya belajar dulu di Belgium, saya diundang lagi ke sana. Sampah ini diambil metannya, kemudian menghasilkan listrik 4 juta watt dalam 4 kontainer. Satu kontainer yang di kiri bawah ini 1 juta watt. Di sini ada 4 kontainer. Anda bisa beli ini teknologi ini. Kalau punya uang, kalau punya keinginan, silakan aja dihubungi. Atau ada alamatnya. Itu jadi listrik 4 juta watt. Di Malang juga ada yang bagus, menjadi tempat turis, edutourism. Sampah jadi energi. Ini sangat kecil, cuma 2,5 hektar bandingkan dengan Jakarta tadi. Kemudian ini adalah tempat sampah yang amat sangat dicintai warga. Kenapa? Karena dia memberi suplai gas 260 kakak di sekitar TPA itu. Jadi seneng, ya TPA yang disenangi, nggak banyak ini. Kemudian ini memberi suplainya 24 jam sehari, artinya pagi masak tinggal nyalain metannya di rumah, sore malam-malam bikin kopi, ya langsung dinyalakan kompornya yang energinya berasal dari gas metan yang timbul dari tumpukan sampah ini. Dan ini jumlah inputnya juga sangat kecil, cuma 200 ton sehari. Sangat kecil dibandingkan dengan Jakarta. Namun demikian sudah berusaha direplikasi di 80 kabupaten di Indonesia. Anda bisa ke sana kalau mau, silakan berkunjung ke TPA Talang Agung di Kabupaten Malang, ya, di Kepanjen. Ini hierarki ini sangat lazim di mana-mana. Kalau bisa sampah itu dicegah, prevention. Jadi jangan belum melakukan pencegahan, minimisasi, reuse, recycling, energi recovery, ujug-ujug dibuang, disposal. Dan ini banyak. Tas kresek nggak dicegah. Terbentuknya Anda mengambil dari toko, dari warung, begitu sekali dipakai, langsung dispose, dibuang. Inilah kelakuan yang sangat tidak baik. Mestinya Anda bawa tas dari rumah. Dan saya bukan hanya bicara, tetapi juga melakukan beserta keluarga kami. Kemudian yang skala rumah tangga, saya beri contoh nanti lebih detail di belakang. Untuk Kota Bogor, 1 juta penduduknya, apabila dikomposkan di rumah, impact positifnya adalah biaya 31 miliar itu bisa dikurangi. Setiap rumah tangga juga bisa memperoleh uang dalam bentuk kompos. Jadi nilainya sebesar Rp20.000 per bulan. Ini contohnya, kemudian ini hasilnya, dan kemudian ini diaplikasikannya. Kalau enggak, orang buang sampah ke kali seperti ini, sebagian juga organik. Ini Gubernur Anies Baswedan pada September 2020 lalu harus memerintahkan orang petugas untuk mengambil 766 ton satu hari, mengerahkan 52 truk dan 200 petugas untuk membersihkan pintu Manggarai. Ini adalah sampah kiriman dari Bogor, Depok, dan Jakarta sendiri. Ya, kebiasaan orang membuang sampah sambil mandi, sambil cuci-cuci begini,
Di Ciliwung itu banyak sekali. Sebenarnya tidak harus Ciliwung, di mana saja Anda berada, di kali, kebiasaan yang menyatu, di one stop shop, ya mandi, MCK, buang sampah sekalian. Kelihatannya enak. Ini contoh yang berujung pada masalah moral. Jadi selfie, membuang sampah ke badan air. Ini pendidikan dasar, masih pakai merah, sejak dini sudah tertanam bahwa buang sampah itu ke kali, ke laut, ke danau. Dan itu dianggap sebagai perilaku wajar. Jadi wajar katanya, jadi kurang ajar. Meskipun dianggap wajar, karena yang lain-lain juga begitu. Jadi predikat wajar itu di masyarakat itu terbentuk karena apa? Karena lingkungannya berbuat demikian. Jadi wajar saja. Nah, kalau orang berpendapat demikian, maka rusaklah juga orang. Oh, itu adalah wajar saja. Itu biasa saja. Wah, hati ya dengan perubahan pola pemikiran Anda semua yang seperti ini, yang menganggap wajar. Maka wajarnya saya kasih tanda petik. Di Bogor juga ada orang buang sampah ke kali, meskipun ada perdanya. Nomor 8 tahun 2016, siapa orang atau badan yang membuang sampah ke sungai, saluran air, dan sumber air diancam dengan pidana 3 bulan atau denda 50 juta. Ini kita akan terrealisasi nggak? Gakum penegakan hukumnya? Hampir pasti tidak. Kenapa? Karena satu, banyak masyarakat punya kebiasaan. Nomor dua, yang akan mengajukan ini, perkara pidana ini, siapa? Polisi. Polisinya juga belum memilah. Nanti kalau di sidang yang menuntut jaksa. Jaksanya juga belum memilah. Yang akan mengadili hakim. Panitera yang mencatat. Belum semua. Jadi mau dijatuhkan sanksi. Apakah wali kotanya juga sudah memilah? Wakil wali kota, kepala dinas lingkungan hidup. Jadi akan terbentuk patron. Sulit terwujud. Ada satu solusi yang indah di Italia. Aplikasi dari politik ini. Di sana dibuat regulasi inovatif oleh negara dalam bentuk undang-undang. Faktanya adalah makanan terbuang itu merugikan bisnis Italia sampai 176 triliun rupiah per tahun. Jadi tujuannya aturan tadi adalah memangkas makanan terbuang dari 5 juta ton menjadi 1 juta ton saja per tahun. Ini luar biasa targetnya, 80% reduksinya. Dan kemudian diikuti dengan penggelontoran uang 1 juta euro oleh Kementerian Pertanian untuk memperoleh cara yang inovatif bagaimana agar makanan itu tidak cepat membusuk. Jadi dikasih dana penelitian. 1 juta euro. Bukan 1 juta rupiah ya, 1 juta euro. Dan FAO hasil studinya menyatakan bahwa 40% makanan di Eropa itu terbuang. Dan itu sejatinya bisa memberi makanan kepada 200 juta manusia di dunia. Ya. Nah, coba apakah Indonesia kan juga bisa berbuat seperti ini? Ya. Untuk mengurangi sampah yang ada di mana-mana. Di kota, di desa juga parah. Kalau ada lahan nganggur punya seseorang, apalagi tidak jelas pemiliknya, langsung jadi tempat sampah. Atau orang-orang yang hidup di kampung, tempat sampahnya di belakang rumah, campur aduk antara organik anorganik. Jadi organik sama anorganik jadi satu. Kalau sudah melakukan pemilahan ya alhamdulillah, tapi banyak mayoritas belum. Maka biokonversi, saya menyarankan biokonversi sampah organik supaya sampah tidak dibuang. Itu karena limbah padat itu pertama yang organik itu adalah mayoritas. Yang kedua, fokus pada fraksi organik. Jadi, kalau masih berkutat pada bank sampah yang notabene
objek yang dilakukan adalah anorganik, itu masih kecil. Jadi masalah utamanya itu organik. Satu contoh tadi yang Kota Bogor, penghematannya bisa 31 miliar per tahun. Dan saya menyarankan penggunaan larva BASF praktis, menghasilkan protein pakan ternak, dan tidak berbau. Ya. Ataupun kalau bau, intensitas baunya rendah sekali. Contoh di sebelah kanan itu gambar, itu saya buat sendiri gambarnya, limbah organik, menjadi larva. Larvanya ini 40% protein, bisa jadi pelet. Kami memproduksi itu. Kemudian yang pengolahan sampah organik ini, kalau dibagi ukurannya, skalanya, bisa skala rumah tangga dan skala komunal. Ini contoh yang untuk ukuran rumah tangga, kecil, baknya, limbah organik didegradasi dengan larva BASF, kemudian hasilnya kompos, nanti disaring, kemudian bisa menjadi media tanam. Jadi Pak, kompos ini unmute. Apa masih terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Masih, Pak. Tadi kok unmute. Oke. Intensitas ke bawahnya hanya min 0,1 alias mendekati 0 alias hampir tidak berbau. Dan ini low maintenance karena tidak seperti saran dalam YouTube itu di mana A ditambah B dengan perbandingan sekian banding sekian, terus ditambahi ini, tambahi itu, terus masukkan dalam tong biru, bau semua. Kalau ini enggak bau ya. Apa aja masuk. Sama karena hasil nyapu halaman masuk semua. Yang mendegradasi adalah larva BASF. Ini BASF-nya di sebelah kanan, yang sebelah kiri ini larvanya. Dia hidup hanya 45 hari. Saya kira sebagian sudah pada paham bahwa siklus ini demikian dari sejak telur, larva, prepupa, pupa, dan kemudian menjadi lalat BASF. Ini total sekitar 45 hari. Namun bervariasi juga. Ini instalasi skala rumah tangga, ya sangat sederhana. Kalau bisa dikasih naungan, atap genteng bisa, polivinil bisa, asbes juga bisa, asbes bekas juga bisa. Tutupnya dikasih ram ini, penting supaya kucing tikus nggak bisa masuk. Kasih saluran air lindi, kemudian dasar baknya miring untuk memastikan bahwa air lindi mengalir keluar. Ya, ini ramnya 1,2 cm supaya BASF bisa keluar masuk. Ini penting. Kemudian tampangnya seperti ini. Kalau mau baca publikasinya juga udah ada. Low maintenance, ya, composting bin. Kemudian ini akan terbit September nanti, sudah diterima, accepted. Ini tentang dekomposisi limbah organik. Kemudian kalau membuat skala komunal, ini contoh saja, 1 meter kubik Hebel bisa jadi 1 bak ini. Jadi ini bisa melibatkan peran aktif masyarakat. Ya, zaman sekarang sudah sangat murah Hebel, 600.000 udah dapat 1 meter kubik. Jadi Hebelnya ini 600.000. Tambah semen sedikit, udah jadi 1 bak. Ini tampangnya. Ini tidak bau, ya. Kemudian hasilnya dari bak composting itu adalah kompos dijual. Tapi uangnya yang jadi prioritas. Ya, uangnya jangan dijadikan tujuan. Yang penting itu adalah bersih, sehat, rumahnya jadi green, gitu ya, hasilnya kompos untuk media tanam. Jadi jangan sebagai mata pencaharian. Artinya hanya mengandalkan uang dari kompos itu untuk hidup, ya, enggak cukup, kurang. Tapi yang paling penting adalah sehat karena rumahnya bersih.
Sampah tidak di mana-mana. Kampungnya bersih karena sampahnya dijadikan satu di sini. Ini hanya sekedar perhitungan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di slide yang terdahulu. Cara menghitungnya pakai Excel, ini berapa bangkitannya, berapa yang terangkut, berapa komposnya, dan inilah biaya bisa turun sampai 31 miliar tuh dari mana? Ini adalah hitungan-hitungan Excel-nya. Kemudian ini perhitungan untuk skala rumah tangga, mengapa kok bisa dapat 19 sampai 20 ribu rupiah per bulan dari kompos, yaitu sampah diolah jadi kompos. Nah, komposnya itu punya nilai ekonomi. Dalam hal ini kami hargai 1.100 per kilogram. Di pasaran 2.000 kilogram, 2.000 rupiah per kilogram. Tapi kalau di kampung ya hanya 1.000 misalnya, ya ada perubahan variasi nilai uang yang diperoleh oleh masing-masing rumah tangga apabila harga jual komposnya berbeda. Ini rumah, ini media tanamnya adalah kompos yang berasal dari limbah padat. Ini juga demikian, contoh foto saja bahwa media tanam berupa kompos ini diperoleh dari limbah padat yang dikonversi menggunakan agen BASF untuk mengubah limbah organik padat menjadi kompos. Kemudian selain kompos juga bisa dihasilkan larva BASF yang merupakan sumber protein untuk pakan. Bisa juga diubah jadi pelet. Ya, pelet ini isinya 50%-nya limbah organik. Pelet untuk unggas, untuk ikan, ya, untuk apa terserah pakan hewan. Ya. Kemudian plastik juga bisa diolah menjadi BBM sebenarnya, tapi harus membeli mesin pirolisis ini. Tidak harus satu rumah, tapi satu kampung, satu RW, cukup satu unit saja. Hasilnya premium, solar, minyak tanah, dan minyak bakar. Dan kemudian terakhir adalah kerak. Tapi 3 terpenting ini, kalau mengolah plastik menjadi BBM, premium, solar, minyak tanah. Ini adalah yang diubah di rumah kami. Limbah padat rumah tangga, jadi ini sebagai rangkuman bagian akhir dari kuliah saya. Minimal dibedakan 2, anorganik dan organik. Yang anorganik itu metal, kertas, plastik, lain-lain. Kalau bisa libatkan pemulung. Pemulungnya dikenal, siapa namanya, rumahnya di mana. Ya. Yang plastik bisa diubah menjadi BBM menggunakan pirolisis. Yang lain-lain nggak bisa diambil, tidak punya nilai ekonomi, itu baru ke TPS. Karena fokusnya adalah kepada fraksi yang organik, di mana antara lain berupa sisa makanan, sisa tanaman. Ini bisa diolah menggunakan sistem composting. Dan saya berharap Anda semua bisa fokus di sini, karena ini adalah 70%. Ya, 50 sampai 70, ada yang bilang 60 sampai 74%, alias bahwa fraksi organik itu adalah fraksi mayoritas dari sampah padat perkotaan di Indonesia. Jadi perlu fokus di limbah organik ini, ya. Ini jangan omdo ya, bukan hanya omdo omong doang. Yang penting itu tindakan nyata. Jadi kami ini berusaha untuk go green. Limbahnya kami pilah menjadi organik dan anorganik, dikomposkan. Air hujan itu kami tampung, kami manfaatkan sebagai air irigasi untuk
tanaman di rumah kami. Kami menggunakan matahari sebagai sumber penerangan di seluruh kamar kami. Kamar tamu, kamar utama, kamar mandi, ruang keluarga menggunakan cahaya matahari. Sangat sederhana, gentengnya genteng transparan, plafonnya plafon transparan, hanya itu aja. Ini bisa mengurangi listrik untuk penerangan sebesar 42%. Jadi jangan semuanya pakai lampu dengan listrik PLN. Rugi kita hidup di Indonesia ini dengan sinar matahari begitu banyak, tapi ruangan ini, rumah-rumah kok gelap. Terus nanti kalau pengen terang siang hari pakai lampu. Nah ini kan konyol juga. Ya, sudah ada sumber penerangan sebegitu banyak gratis, ya, kok masih pakai lampu. Ya. Rumah diusahakan untuk green building, ya, ada kriteria-kriteria dasar, Anda bisa baca nanti Green Building Council Indonesia, GBCI. Anda bisa melihat rumah, bangunan bisa disebut green apabila syaratnya apa. Ya. Pekarangan diupayakan hijau, ventilasi diupayakan alami, jadi lubang-lubang pada dinding, kamar, ya, dapur itu utamanya harus dibuat cukup supaya ada pertukaran udara yang cukup sehingga sehat. Kamar mandi jangan tertutup, ya. Kamar mandi harus ada lubang ventilasinya supaya pengguna berikutnya habis dipakai oleh seseorang, kemudian seseorang udah nggak bisa tahan, langsung masuk, wah baunya nggak karuan. Salah struktur, ya, nggak diberi lubang ventilasi, hanya itu aja. Jadi pengguna berikutnya dalam waktu yang sangat singkat tidak menderita akibat gangguan kebauan dari pemakai sebelumnya. PHB, perilaku hidup bersih, sehat, upayakan untuk bisa hidup bersih, hidup sehat. Sekali-sekali pikniknya nggak harus mahal. Jalan-jalan ke tempat yang sepi, mengamati tanaman, mencatat biodiversitas, memotret dengan HP yang murah saja, kemudian diberi ilustrasi menurut keilmuan Anda. Anda memotret apa, kasih ilustrasi. Kalau jurusannya biologi, tanaman apa, spesiesnya apa, familinya apa, kegunaannya apa. Ya, musuhnya, musuh alaminya siapa. Kalau fakultas teknologi, apa yang bisa diolah dari produk tanaman ini. Memotret kambing, bagaimana mengolah kambing, bagaimana menyembelih cara yang halal. Ya, banyak sekali. Apa aja yang dilihat di depan mata itu semua ada ilmunya. Semuanya. Coba Anda bisa melihat sesuatu dari merem, kemudian melek, kemudian gambarkan dalam beberapa slide dari objek yang Anda lihat. Nggak akan mampu Anda. Saking dalamnya ilmu. Praktek kecil makna besar. Jadi ide banyak barangkali ya. Mahasiswa banyak sekali idenya. Bicara gampang, mudah. Teori jagoan. Tapi pas ditanya sudah praktek belum. Nah, itu namanya omdo, ngomong doang. Jadi solusinya adalah berhentilah berwacana mulai hari ini. Mulailah menangani sampah besok pagi dari rumah Anda. Nanti sore juga boleh, tetapi hari ini berpikir aja gimana besok caranya habis subuh langsung menangani dengan cara, dengan sistem, dengan keilmuan yang benar menurut kaidah-kaidah sanitasi lingkungan. Itu akan menjadi solusi nyata untuk negeri. Ya, jelas, terukur, nyoba sendiri, ya, ngomong pintar. Tapi kalau Anda sudah lakukan di rumah, omdo. Yang berfokus pada bank sampah, saya bilang itu bagian kecil. Jangan berbangga-bangga kalau fokusnya baru anorganik. Karena itu masalah yang tidak sulit. Masalah yang sulit adalah masalah menangani organik, fraksi organik. Jadi kalau saja bank sampah Anda bisa aktif menangani yang fraksi organik, itu baru jagoan. Karena kebanyakan bank sampah saya lihat, setahu saya, belum ada satu yang menangani fraksi organiknya. Semuanya fokus anorganik, metal, kertas, kardus, botol,
whatever, yang anorganik. Coba fokus ke yang organik. Itulah masalah paling besar di Indonesia. Ya, kalau bisa fokusnya bergeser atau ditambah. Oke, yang anorganik jalan, tetapi yang kalau bisa anorganik, bukan hanya anorganik, tapi geser atau ditambah ke yang organik. Saya perkenalkan metode Sabdo. Ini adalah Sabdo ini 11 detik aja biodegradasi organik. Dasar hukumnya adalah pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2008 bahwa setiap orang wajib mengurangi ya dan menangani sampah dengan cara berwawasan. Pasal 16 dan 17 PP 81 tahun 2012. Penanganan sampah antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di mana pemilahan dilakukan tiap orang di sumbernya. Artinya di rumah masing-masing. Ini itu wajib sesuai dengan pasal 17 PP 81 2012. Jadi sampah organik ini dari bak cuci piring, dari meja makan, dan seterusnya masuk ke bak kompos yang aerobik, jangan anaerobik. Jangan menggunakan tong biru kemudian ditutup rekep bau itu namanya anaerobik. Isi sampai penuh, nanti akan berubah sendiri jadi kompos. Kompos yang dipakai untuk media tanam, sebagai pupuk organik, dan sebagainya. Ini adalah solusi sehat, mudah, dan murah. Bukan murah, tapi murah sekali. Ya, nggak usah dibolak-balik, nggak usah diaduk-aduk, biarkan berubah jadi kompos secara otomatis. Tidak usah dibolak-balik. Orang membolak-balik itu namanya saya bilang orang kurang gawean. Kalau untuk orang perkotaan, saya memberikan solusi seperti ini, sehat, mudah, praktis. Bak komposnya dibuat dari keramik. Satu bak yang sisinya hanya 50 cm ini bisa menahan limbah organik selama 5 bulan. 5 bulan nggak usah buang sampah organik keluar. Yang gede ini 60 cm, 9 bulan. Ya. Terima kasih. Kami memilah dan mengolah sampah itu baru sejak 99. Sekarang ini baru masuk ke tahun ke-23. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Arief atas materi luar biasa yang telah disampaikan. Nah, terutama seperti kita ketahui mungkin ya Pak, bahwasannya jumlah penduduk Indonesia terus meningkat nih dari tahun ke tahun, pasti sejalan dengan jumlah sampah yang terus dihasilkan tiap harinya. Selanjutnya yakni sesi diskusi. Pada sesi diskusi kali ini, saya akan membagikan 2 termin dengan 3 pertanyaan pada masing-masing termin. Bagi peserta, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, open mic, atau bisa langsung di kolom chat. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, bisa nih Pak, kita ngobrol terlebih dahulu ya Pak. Mungkin terkait dengan sampah, seperti yang kita ketahui, sampah merupakan salah satu masalah utama kali ini. Terutama saat ini, jadi salah satu target di Sustainable Development Goals ya Pak. Ya, terus? Ya, jadi perlu banget untuk desa-desa yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mulai mengolah sampahnya terlebih dahulu, ya Pak. Betul, ya betul. Ya baik, ini sudah ada yang raise hand Pak dari Kelvin. Kelvin boleh langsung open mic. Iya, makasih Kak. Sebelumnya selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Kelvin dari Pangkal Pinang. Saya setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh guru saya waktu SMP dulu. Jadi waktu itu kami ada ekskul kayak lingkungan gitu, yang fokusnya itu terkait pengolahan sampah dan juga composting di sekolah. Nah, jadi waktu itu saya dan teman-teman itu berpikir solusinya untuk menangani sampah di sekolah itu adalah untuk
memperbesar volume TPS yang ada di sekolah. Lalu guru saya bilang begini, kenapa TPS yang dibesarkan? Harusnya kita itu berusaha mengecilkan TPS-nya. Artinya dengan volumenya dikurangi, artinya sampahnya pun turut berkurang gitu. Akhirnya solusinya dibuatlah bank sampah di sekolah. Dan benar saja dalam 2 minggu itu kira-kira volume sampah yang dibuang ke TPS itu berkurang hampir setengahnya gitu. Nah itu akhirnya membuat saya itu tertarik untuk mulai mengolah sampah itu di rumah. Di rumah sendiri saya tuh udah mulai milah sampah-sampah yang masih bernilai yang bisa dijual ke pemulung itu dipisah. Lalu sampah-sampah organik kayak daun-daun, sisa-sisa sayur atau kulit-kulit buah itu dikumpulkan jadi kompos. Nah cuma saya masih ada kendala ini Pak. Itu kan dengan memilah sampah anorganik dan sampah organik kayak daun-daun tadi itu kan baru mengurangi sekitar 60% dari sampah di rumah saya ya. Di sampah 40% itu menyangkut B3, sampah plastik, lalu juga food waste nih. Nah, menurut saya tuh limbah makanan itu untuk sekarang ya di rumah saya itu masih belum terolah Pak. Artinya mungkin kalau misalnya sisa seperti sayuran atau mungkin dari tanaman begitu, itu masih bisa jadiin kompos. Tapi kalau misalnya sampahnya itu mungkin makanannya daging, ikan gitu, apalagi baru Idul Adha ini banyak daging gitu ya. Nah itu gimana itu Pak mengolahnya? Soalnya kalau di rumah saya masih terbuang begitu. Ya mungkin bisa dikasih tipsnya atau solusinya. Terima kasih Pak. Baik, langsung saya jawab. Mega? Iya, boleh Bapak. Ya, Kelvin, terima kasih. Kalau sudah bergerak. Anda sekarang masih pelajar SMA? Betul Pak. Alhamdulillah. Pangkal Pinang. Yang diajarkan oleh guru Anda benar. Tempat sampah itu jangan diperbesar. Diperkecil. Filosofinya sangat bagus. Setuju dan bagus. Di rumah, kalau bisa bekerja sama dengan pemulung, bagus. Sudah pada tempatnya. Yang organik, kompos. Daging, ikan, semuanya masuk Mas, jadi satu. Daging, ikan, duri, kuah, sop, whatever. Kami melakukan itu semua jadi satu dan hasilnya kompos. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi meskipun itu daging, meskipun itu duri ikan, cangkang telur, kuah, duri, semuanya masuk jadi satu. Hasilnya kompos. Biarkan saja. Ya, sudah ada larvanya BSF, biarkan saja. Nanti setelah 2 bulan pemasukan terakhir itu jadi kompos. Saya justru malah nggak ngerti mengapa kok masalahnya ada di daging, ikan. Itu malah bahan yang sangat bagus bagi larva BSF untuk mendegradasikannya menjadi kompos. Itu sangat bagus Mas, bahan itu. Masalahnya apa? Kalau orang di rumah itu mungkin belum kenal ya Pak sama maggot sama BSF itu. Saya juga baru kenalnya belakangan ini. Jadi kalau lihat belatung-belatung itu kayaknya kesannya itu agak gimana gitu. Jadi kayak gak usah deh gitu. Itu masalahnya. Kalau itu masalah, sebenarnya maggotnya itu makannya di bawah permukaan Mas. Dan dia bisa Anda pagari, nggak keluar kemana-mana. Hanya di situ. Tutupnya dibuat ram supaya setelah bermetamorfosis menjadi lalat biasa dia bisa keluar. Anda menginstall itu berarti Anda menebar kebaikan dalam radius 5.000 meter kepada ratusan rumah. Menebar kebaikan loh. Bayangkan. Jadi jijik dia makannya di bawah kok dan nggak bau. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi yang saya tunjukkan tadi di gambar yang Pak Komas, Anda buka, masukkan, udah selesai. Terus di mana jijiknya? Kecuali kalau Anda mau panen dan Anda jijik, nah itu masalah. Kalau maggotnya nggak dipanen, kan nggak masalah. Sebenarnya kalau Anda biarkan pun ada yang lebih menjijikkan lagi, yaitu lalat hitam dan lalat hijau yang larvanya lebih menjijikkan. Tetapi kalau lalat BSF, itu lalat ramah lingkungan, nggak masuk ke rumah. Kami menginstall ini tahun 2003 kami mulai, ini tahun ke-18. Selama 18 tahun itu lalat BSF itu masuk rumah baru 1 kali. Itu kayaknya juga salah jalan.
hanya biasa beredar di teras saja, sama ke tetangga-tetangga lain, tapi tidak masuk rumah. Masalahnya jijik, kalau Anda tidak memakai, malah timbul lalat hitam atau lalat hijau, itu larvanya lebih menjijikkan lagi, Mas. Dan itu adalah vektor penyakit. Sekarang ada di Anda pilihannya. Anda mau menjadi agen untuk menyebarkan penyakit karena Anda membiarkan lalat hitam dan lalat hijau sebagai vektor, atau Anda mengubah ke BSF yang bukan vektor penyakit. Pilihan Anda. Mudah-mudahan berpikir terus besok mulai bekerja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sami-sami. Baik, terima kasih Kelvin atas pertanyaannya dan jawabannya Prof. Arief. Selanjutnya, dipersilahkan bagi peserta yang ingin menanyakan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, ini ada yang raise hand lagi, Bapak. Maya Ayu, dipersilahkan, Maya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Maya Ayu, salah satu mahasiswa IPB. Di sini saya ingin bertanya Pak, sebenarnya saya belum mengolah sampah organik maupun anorganik, tapi memiliki keinginan Pak. Namun keterbatasannya, jadi di rumah saya itu kan saya di Jakarta Pak, terus lahannya tuh sangat sempit Pak gitu. Jadi keterbatasan lahan untuk bingung mau naruh tempat komposnya itu di mana, terus bingung juga komposnya ini habis jadi kompos mau diapain, karena di lingkungan sekitar saya juga masyarakatnya juga belum paham mengenai pengelolaan sampah gitu Pak. Baik, terima kasih Maya. Departemen apa? Saya meteorologi Pak. Ya. Saya jawab tidak mungkin. Semua rumah itu punya tempat sampah. Betul nggak? Anda di rumah punya tempat sampah? Betul Pak. Nah, mulai hari ini jangan katakan itu tempat sampah. Ganti namanya menjadi bak composting. Jadi tidak mungkin tidak punya tempat. Pasti ada. Setiap rumah yang ada manusianya, itu ada tempat sampahnya. Jangan katakan tempat sampah. Lebih baik diberi nama bak composting. Yang Anda masukkan ke situ adalah limbah organik dari rumah Anda. Yang bisa untuk pemulung, yang punya nilainya, berikan kepada pemulung. Kalau memerlukan, kenalilah pemulung, diundang, Mang, yang mana di antara sampah ini yang punya nilai ekonomi. Saya juga belajar dari pemulung. Ambil pemulung satu, kasih makan siang, itu dapat ilmu Anda. Nanti agak siang lewat pemulung B, tanya lagi, Mang, sampah kayak gini yang ada nilainya mana? Kalau enggak besok pagi sampahnya udah baru, oh ini. Kasih makan, Anda dapat ilmu baru lagi. Besoknya lagi pemulung C. 3 kali Anda manggil pemulung, jawabannya hampir pasti sama. Yang ini harganya segini, yang ini harganya segini. Sangat simple. Kalau ini pun tidak dilakukan, Anda melanggar pasal-pasal itu dan Anda kena. Sebenarnya ini kalau ini pidana. Ini masalahnya pidana ini belum banyak dilakukan di Indonesia karena yang mau memidanakan belum memilah juga. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau masalahnya adalah keterbatasan lahan, saya jawab tidak. Setiap rumah pasti punya tempat sampah. Jangan kasih nama tempat sampah, Mbak. Itu image-nya nggak bagus. Kasih nama yang baik, bak composting. Indah, dan Anda akan pelihara. Tapi kalau kasih nama tempat sampah, udah bahannya ember pecah, tas kresek bekas, udah hitam, nggak pernah diopening, Anda nggak aware, seluruh rumah sana. Oh ya namanya juga tempat sampah.
belilah tempat sampah yang akan menjadi bak composting ini yang bagus, sehingga Anda akan pelihara. Tapi kalau buang sampahnya gini, ini saya bilang orang paling primitif sedunia, itu adalah orang yang membuang sampah di dalam tas kreseknya diikat kencang, dibawa ke TPS. Itu yang bikin bau, karena di dalam ikatan itu tercipta suasana anaerobik. Anaerobik itu akan menimbulkan bau, yang keluar NH3, H2S, stiren, itu bau. Dan itulah orang paling bodoh dan kurang ajar di Indonesia. Karena membuang sampah di dalam tas kresek, bau itu, ya biangnya ini. Jadi jangan dibuang organik, di rumah aja. Ya, di dalam bak composting itu biarkan itu terkumpul, ya. Kemudian menjadi kompos secara otomatis. Banyak orang takut karena bau. Kalau bau pasti salah prosesnya. Jangan ditutup seperti itu yang dibagikan oleh Dinas Lingkungan Hidup tuh, biru bekas biang sabun, biang sampo, terus ditutup rekep begitu. Kenceng. Itu anorganik. Salah besar. Hasilnya pasti bau. Mestinya dibuka. Tetapi tikus sama kucing tidak bisa masuk. Makanya pakai ram. Jadi komposnya, pertanyaan kedua Anda, komposnya kemana? Dipakai sebagai media tanam. Tanam apa aja. Ya. Sangat bermanfaat. Dua keuntungan sekaligus. Tidak buang sampah. Yang kedua dapat kompos. Komposnya dipakai sebagai media tanam. Terserah mau nanam apa aja. Masa orang IPB nggak bisa nanam. Cuman tancepin aja jadi. Ya, keterlaluan. Ya. Jurusannya apapun di IPB nggak bisa nanam. Aduh, sayang amat. Demikian saya kira solusi yang sangat mudah dan sangat ramah lingkungan. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Maya atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi peserta yang ingin menanyakan, bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Ya, ini Febrika Eri Rahmawati. Boleh langsung open mic. Baiklah, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Febrika Eri Rahmawati, asal instansi Winantasari Banjarmasin. Izin bertanya Bapak, kan di masyarakat itu banyak masih pandangan bahwa lebih ringkas ketika kita membeli makanan atau minuman itu yang kemasannya memang sekali pakai, contohnya kayak Aqua ataupun sebagainya. Nah, kita sebagai generasi milenial, gimana cara kita membuang perspektif masyarakat tersebut agar masyarakat itu bisa menggunakan wadah seperti botol minum yang bisa digunakan kembali atau wadah makan yang bisa wadah bekal makan itu, Pak. Karena banyak di masyarakat yang masih berpikiran bahwa lebih ringkas atau lebih simpel lah ketika kita membeli makanan di luar yang memang langsung bungkusnya itu cuma sekali pakai. Itu gimana Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Febrika dari Antasari Banjarmasin. Itu pekerjaan kecil tuh Mbak. Yang akan selesai apabila keluarganya selesai. Dan itu nggak akan pernah selesai apabila keluarganya belum selesai. Misalnya gini, Mbak, panggilannya apa? Febrika. Nggak ada suaranya. Febri. Oh, Febri webinar ngomong dengan patung. Gini Mbak, Febri sudah melakukan menghindari kemasan sekali pakai belum? Kalau misalnya lagi keluar rumah itu bawa botol minum yang seperti Tupperware dan sejenisnya. Iya, betul. Oke, bagus, hebat. Kalau di rumah juga sudah memilah apa belum?
sudah untuk sampah organik kayak misalnya bekas sayur atau ikan atau sisa makanan itu buat pupuk, sedangkan untuk kayak kemasan botol aqua itu bisa untuk pot kembang ataupun sebagainya. Oh ya, alhamdulillah bagus. Anda bagus. Keluarga Anda melakukan enggak? Sama. Sudah sama orang tua sama adik kakak begitu? Orang tua ya, soalnya saya anak tunggal, jadi orang tua Oh sama. ya. Ya. Kalau sudah hebat. Tapi akan lebih hebat lagi kasih tahu teman-teman paling dekat Anda. Siapa teman paling dekat Anda? Terus ajak supaya berbuat seperti itu. Anda bisa nggak menyebutkan 5 yang paling dekat yang akan Anda ajak? Mungkin yang saya ajak itu teman-teman yang satu organisasi sama saya. Ya. Untuk lingkupnya itu teman saya cewek, Melly, Norma, Murianti, Rivaldi, dan Halis. Ya. Berapa lama itu nanti akan Anda ajak? Mungkin setelah saya kembali ke Banjarmasin, karena teman-teman terdekat saya itu memang tempat tinggalnya itu di Banjarmasin, sedangkan saya itu di kabupaten sebelah. Anda di mana? Kalau saya sendiri itu di Kalimantan Tengah, saat ini belum kembali lagi ke Banjarmasin. Sedangkan saya punya teman dekat itu yang di Banjarmasin, karena memang lingkup pendidikan saya di sana. Oh, baik. Kalau di tempat Anda sekarang? Mungkin bisa ngajak dari tetangga sebelah rumah atau... Iya. Iya. Kalau bisa tetangga sebelah atau tetangga-tetangga yang memang dekat. Jadi itulah target. Harus ada skala waktunya, Mbak. Kelima orang tadi yang Anda sebutkan, itu kapan bisa berubah perilakunya. Jangan hanya mengajak sudah selesai tidak dievaluasi. Ini banyak ini model mahasiswa memberikan penyuluhan kepada desa yang dia sendiri belum pernah melakukan. Ini hebatnya mahasiswa. Dan saya setiap tahun hampir selalu mengikuti penyuluhan, membantu pelaksanaannya mahasiswa. Saya tanya, Anda sendiri sudah melakukan ini belum? Belum. Nah, terus yang Anda suluhkan apa? Yang disuluhkan PPT. Nah, itu kan kelakuannya belum berubah. Kenapa enggak Anda sendiri berubah dulu? Anda mengalami bagaimana sulitnya melakukan itu, baru Anda katakan kepada orang lain. Jadi Anda mengatakan sesuatu kepada orang lain, tapi Anda belum. Ini Febri ini contoh yang bagus. Sudah melakukan, tapi kalau bisa Febri ada tenggat waktu. 5 orang tadi di UIN Banjarmasin berapa lama, terus kalau bisa juga yang target tetangga-tetangga, keluarga terdekat juga diberi itu. Nah, Anda inilah calon-calon agen yang hebat. Jadi melakukan dulu, baru mengajak. Jadi kalau sudah Mbak, udah tanggung jawab Anda udah, kecuali kalau Anda diminta dalam skala yang lebih besar. Usulkan kepada UIN Antasari untuk melakukan ini di kampus. Karena kampus itu isinya orang pinter kabeh. Orang pinter ini semua, ini suka ngeyel kalau diajak. Ah, itu mah gampang. Ya, Bapak sudah belum? Belum. Belum. Teori memang bukan gampang, super gampang. Tapi mengubah perilaku, Mbak. Jadi kalau bisa, pertama, orang kampus dulu, Mbak. UIN Antasari tadi ya? Iya, Bapak. Ya. Boleh jurusan, boleh langsung ke wakil rektor atau ke rektor, ketemu rektor, dibuat program. Kalau ditanya seperti ini Pak, seperti di rumah kami, saya sudah melakukan, ya, gitu. Saya juga begitu di kampus juga mengajak juga seluruh pimpinan dan orang-orang yang saya kenal seperti ini. Saya tunjukkan ke rumah. Jadi bukan cerita kosong, tapi betul-betul perilaku. Nanti akan mudah sekali Mbak, ya, mudah sekali. Jangan diam aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya dan Febri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan termin 2 bagi 3 penanya, saya persilahkan.
Dari para peserta boleh langsung open mic ataupun raise hand dan boleh di chat di kolom chat. Kalau tidak ada ya jangan dipaksa udah. Iya. Ya, baik, Pak. Nggak usah repot-repot, orang nggak tertarik, nggak ada yang tanya. 1, belum melakukan, 2, belum mikir, 3, Prof. tidak Arif. tertarik. Yes, sir. Pak Sugeng ya? Iya, mohon Ya, maaf. selamat datang Pak Sugeng. Oke, monggo Pak Sugeng. Waduh, terima kasih sekali ini sudah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar. Oke, matur nuwun. Ini saya mungkin ini kan saya tinggal di kampus kebetulan Pak Prof. Arif ini di dalam kampus. Sehingga Oke, ini. komplek Nah, dosen ya? selama ini kami sih memang memilah sampah dan sampah organiknya kami buatkan lubang di belakang rumah gitu kan karena tanahnya cukup luas itu. Dan kami buang di situ memang tanpa perlakuan dengan BSF. Nah, memang karena akhir-akhir ini BSF ini sangat luar biasa dan menjadi solusi yang sangat efektif untuk pengolahan sampah organik. Nah, mungkin dari pengalaman Prof. Arif ini kira-kira kalau kemudian misalnya yang di lubang yang di tanah itu kami buat lubang, kemudian sampah organik kami buang di situ dan kemudian kami berikan BSF itu bisa ini tidak Prof. Arif ya kira-kira. Ini masalah Pak Sugeng. Itu ya. Kalau dibuat lubang di tanah, artinya di bawah permukaan tanah, permukaan lubang yang paling tinggi adalah permukaan tanah. Ini masalah. Masalahnya apa? Kalau banjir, formasi limbah organik yang sedang mengalami biodegradasi itu kacau balau, Pak. Oh, baik. Karena dengan kekacauan itu tadi, prosesnya tidak bisa menjadi normal mulus. Kita tidak melihat itu, Pak, karena di bawah tanah. Tetapi ini sebuah goncangan besar, Pak. Itu ibarat kapal. Terus kalau banjir datang, Pak Sugeng membiarkan formasi degradasi yang berlangsung itu kacau balau, Pak. Kebanjiran, makanya sangat tidak disarankan. Lebih baik membuat di permukaan tanah yang tidak kebanjiran atau bahkan tidak bakal kebanjiran. Saya selalu memberikan jawaban kepada orang lain itu di atas permukaan tanah. 1, nomor 2, sedikit lebih tinggi sedemikian rupa sehingga saluran drainase air lindi itu masih bisa mengalir ke saluran drainase umum. Itu Pak. Nomor 2. Nomor 1 juga, Ding. Nomor 1B, tapi sangat-sangat pentingnya. Jadi eselon 1B. Ditutup, yang tutupnya ada ventilasi udara. Jadi udara ambien, udara luar tetap bersirkulasi, tetapi tikus sama kucing tidak mungkin dapat akses. Kalau kita membuang tulang, kemudian duri, kepala ikan itu masuk ke situ terdegradasi oleh BSF, tetapi tidak pernah dijamah oleh kucing sama tikus. Itu yang membuat tidak bau, Pak. Jadi tikus dan kucing itu ternyata adalah agen-agen yang mendukung terbentuknya bau busuk di lingkungan. Dia ambil, mundur, ya makan yang dia bisa makan, dia sisakan di situ. Nah, inilah sumber bau. Nanti dia mundur lagi. Tikus itu apa lagi? Ya. Kucing itu juga begitu, Pak. Kucing itu zaman sekarang itu kucing males, Pak. Ya. Kalau nggak dikasih ini kan kucing zaman kita kecil dulu, makannya tikus, bagus. Kalau kucing zaman sekarang ini kucing milenial tuh ampun dah. Ya. Ini ambil, bau di mana-mana, pipis. Kemudian ya itu sama aja. Disisakan di mana dia bekas makan. Jadi kalau tempat tadi itu tidak bisa dijamah kucing sama tikus, baunya sangat minim, Pak. Kami udah uji itu semuanya, hampir nol kalau ke bawahnya. Demikian, Pak Sugeng. Baik. Artinya kalau membuat tadi bak yang Prof. Arif tunjukkan itu ya,
Itu Oke. diupayakan diletakkan supaya tidak terkena hujan atau gimana Prof kira-kira yang paling baik? Lebih baik kalau yang di skala rumah tangga itu memang lebih baik ternaungi, Pak. Oh gitu ya. Isinya mayoritas kan limbah organik dari dapur, Betul. bisa Iya. makanan, nggih. Yeah. Atau bahan-bahan pangan yang tidak layak masak. Betul. Seperti itu kalau beli kangkung, bayam, itu kan ada bagian yang keras itu di Betul, akarnya. kadangnya ya. Kacang panjang sudah kuning nggak mungkin dimasak, jadi tidak layak masak, itu langsung masuk Pak komposting. Itu. Nah, itu yang mendegradasi adalah lava BSF. Itu kalau kehujanan tidak nyaman. Yeah. Dia nanti jalan-jalan. Baik. Nah, Yeah. makanya lebih baik ternaungi. Kalau ternaungi nggak kemana-mana, Pak. Tidak akan pernah keluar, sebab di luar nggak ada makanan. Iya, betul. Nggak ada. Dia logika aja. Dia pakai apa namanya, naluri, ya. Yeah. Itu. Jadi, tapi yang di skala komunal yang saya contohkan tadi, itu makanan sisa itu bukan fraksi mayoritas. Jadi kehujanan nggak apa-apa. Kehujanan dan kepanasan yang berganti-ganti itu malah mempercepat proses biodegradasi. Kami kasih ram juga di atasnya supaya ayam kampung yang berkeliaran, kucing kampung, kucing liar juga tidak pernah punya akses. Jadi nggak bisa masuk ke situ, sehingga proses degradasi, biodegradasi itu berjalan sangat bagus. Naik begitu, tidak pernah diganggu oleh garukan kucing, ayam dan sebagainya yang berkeliaran di kampung. Demikian Pak Sugeng. Nggih, matur nuwun Prof. Sami-sami nggih. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi peserta yang ingin menanyakan bisa langsung raise hand nih. Kalau masih ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Atau mungkin saya mau sedikit cerita ya Pak terkait dengan desa pengabdian KKN saya dan rekan-rekan saya. Kebetulan di Desa Tuwel itu sudah ada pengurus dari bank sampahnya Pak. Kemudian untuk sampah organiknya itu juga sudah dipilah dan menggunakan maggot gitu Pak. Tapi kemarin waktu kita sempat diskusi itu, beberapa nasabah yang ada di bank sampah itu justru belum memilah sendiri begitu Pak, terkait dengan sampah organik dan anorganiknya begitu Pak. Jadi itu sih Pak kemarin yang sempat menjadi sedikit permasalahan begitu Pak. Ya itu memang, jadi efek negatifnya dari bank sampah itu, warga itu dalam tanda petik menyerahkan sebagian kegiatan pemilahan kepada orang lain, kepada petugas bank sampah. Dan dalam prakteknya, ya seperti itu, orang tidak memilih. Dan jangan-jangan yang punya nilai ekonomi diserahkan ke bank sampah, yang organik tetap dia buang ke TPS, ya itu masalah besar. Makanya saya membalik betul, kalau bisa itu mengelola dulu itu organiknya, sebab anorganik itu pasti laku gitu loh. Dan masalah di Indonesia, fraksi terbesarnya adalah organik. Yang membuat TPS bau juga organik. Yang membuat uang terbuang dengan mengoperasikan petugas truk kuning, kemudian truk kuningnya berceceran air lindi dan menyebarkan bau sepanjang perjalanan dari kota sampai TPA, itu juga organik. Kalau yang diangkut cuma anorganik, nggak ada itu masalah. Semuanya tidak ada masalah. Sebab yang diangkut garing, ya anorganik. Kardus, kertas, metal, plastik, semuanya kan kering. Nggak ada ceceran air ini dari truk kuning yang melintas dari kota ke Garuda. Nggak ada ceritanya. Mengapa truk kuning itu dibenci? Yang membenci juga orang. Saya tanya, itu truk kuning ya, air lindinya muncrat-muncrat, bau lagi. Tanya, Anda sudah memilah di rumah? Belum. Ya itu masalah kamu. Saya bilang, saya tunjuk aja hidungnya gitu. Loh kok bisa masalah saya? Ya kamu belum memilah. Saya berani tunjuk karena kamu belum memilah. Kalau saya sudah, ya ke pejabat, ke mahasiswa, ke dosen, sama aja. Anda belum memilah, yaitu masalah Anda. Anda nggak tahu aja bahwa dari tempat Anda dibawa TPS, dari TPS mengalir ke TPA melalui truk kuning. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Saya bilang begitu. Ya, jadi itulah itu orang tuh, manusia itu anehnya di situ, dia mengolok-olok sesuatu dia perlu melakukan.
Ya, jadi kalau saja bank sampah tadi fokus kepada organik, sudah itu hebat saya bilang. Saya kasih jempol, kalau perlu saya kasih nasi kuning. Kalau sampai sampah Anda menghasilkan kompos dengan cap dan dijual, seperti yang kami lakukan di rumah. Tak kasih jempol, tak kasih duit, cash, betul. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa tempat KKN Anda seperti itu. Dan semua orang yang melihat ke rumah saya, gampang ya, bukan gampang, super gampang. Masalahnya Anda akan melakukan ya kami rapat, rapat melulu saya bilang. Isinya rapat, akhirnya belum bangun. Terlalu banyak rapatnya ini orang Indonesia. Kalau nggak rapat meeting, kalau nggak meeting pertemuan, membahas ini itu. Ada contoh tuh yang 5 tahun ngomong tok. Padahal membangun ini sangat sederhana. 600.000, kasih semen sedikit, selesai. Ya, jadi kelakuannya hanya ngomong aja rapat meeting. Demikian Mbak Mega. Ya, baik Pak. Ya mungkin saya juga pernah membaca Pak di salah satu artikel bahwasannya kalau petugas sampah di daerah di Eropa itu salah satunya di Jerman, mereka itu terlihat apa ya Pak, lebih higienis gitu Pak. Tapi kalau di Indonesia itu kesannya tukang apa ya, baik pemulung ataupun tukang sampah yang biasanya ada di TPS itu justru terlihat sangat kumuh gitu ya Pak. Beda sekali dengan negara-negara yang ada di benua Eropa begitu Pak. Ya bayarannya beda. Kalau di sana itu profesional. Ya lebih tinggi daripada UMR. Berjuta-juta itu gajinya. Di sini gaji pemungut sampah, saya bilang kemarin ketemu orang dari pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, jangan bayar murah, bayarlah lebih tinggi. Nanti orang kan bagus tuh pakaiannya. Nomor 2, jangan membuang sampah organik. Jangan. Nanti kan nggak kumuh. Sebab yang memberi warna hitam, bau, dan kemudian ini petugas pulang ke rumah, itu seluruh badannya nggak enak, itu adalah organik. Coba, kalau yang ditangani di TPS itu anorganik, kardus, metal, plastik, aki bekas, enggak. Itu nggak akan bau, nggak akan hitam. Itu profil Indonesia. Sama aja itu, ya. Jadi orang tuh membuang sampah, masalah biangnya di situ. Di mana-mana tulisan buanglah sampah pada tempatnya, itu PKI saya bilang. Apa itu PKI? Pemuda kurang informasi. Sampah itu jangan dibuang, sampah itu dikelola di rumah. Itu pasalnya begitu loh ya. Treatment at the source. Ini pengajar teknik lingkungan juga banyak yang nggak melakukan, pinter mengajarnya, tetapi kelakuan nilainya E. Mengajar A, tapi nilainya E. Mahasiswa juga gitu. Banyak yang ngomongnya pinter, makanya dalam seminar nasional ada yang ngomongnya pinter gitu. Nanti IPB begini Pak, jadi untuk tahun depan adik kelas kita pilih semuanya IPB akan bersih. Bilang 12 ya terus. Udah selesai belum pertanyaannya? Udah. Kamu udah memilah di rumah? Belum, nggak usah ngomong. Ya, bilang. Nggak usah ngomong. Kamu datang dulu ke rumah saya, contohlah saya bagaimana memilah dan menghasilkan kompos. Akhirnya datang ke rumah 5 orang. Terus, saya akan buat Pak, oke ya. Kalau udah, datang lagi ke saya. 3 bulan kemudian datang ke saya, Pak saya udah buat dan saya sudah menghasilkan kompos. Oke bagus, mulai sore ini kamu boleh ngomong. Mulai sore ini. Kalau belum nggak usah ngomong tok, saya bilang omdo ya. Ini penyakitnya orang Indonesia. Ngomongnya pinter, kelakuannya no. Begitu Mbak. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusinya saya cukupkan. Ya. Selanjutnya itu sesi penyerahan sertifikat. Baik, berikut sertifikat untuk Profesor Dr. Insinyur Arief Sabdo Yuwono MSc. Semoga Bapak berkenan menerimanya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Atas materi yang luar biasa untuk pagi hari ini, terutama bagi saya juga menambahkan banyak sekali insight luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Untuk seluruh peserta yang belum open kameranya bisa kita on cam terlebih dahulu.
kepada petugas yang screenshot, saya persilahkan. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Dimohon untuk para peserta bisa menyalakan kameranya. Oke. Saya hitung sampai 3 untuk screen 1. 1, 2, 3. Untuk screen 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Muhammad Ausal. Wah, tidak terasa, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara pada webinar pagi kali ini. Pastinya banyak banget ilmu dan insight-insight baru terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang telah kita peroleh dari Prof. Arif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Arif atas materi pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah hadir, kepada Pak Sugeng selaku DPL, kemudian perwakilan dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal, serta Pemuda Karang Taruna dan pengurus Bank Sampah di Desa Tual, Kabupaten Tegal. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Saiful Muslimin selaku Kepala Kades di Desa Tual, Kabupaten Tegal. Baik, saya tutup acara pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah hadir pada webinar pagi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Arif. Oke, Pak. Atas ilmunya luar biasa. Matur nuwun Pak Sugeng. Nuwun sangat. Kawan-kawan. Saya live nggih. Monggo nuwun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Darmawan perasaan ada ya barusan saya lihat. Ada live apa? Pak Darmawan Edi. Ada Bu Yani juga. Iya Pak, ada.